Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Apa kabar semuanya yang ada di Philadelphia ataupun di kota-kota lain, di negara-negara lain? It's good to see you again. Kita memasuki bulan yang baru di bulan Februari ini, dan bulan ini menjadi bulan yang spesial buat Philadelphia Praise Center karena kita memasuki usia yang ke-16 tahun. Di dalam suasana ulang tahun kita, setiap minggu ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang spesial. Sebagaimana hari ini kita memulai sesuatu yang baru dengan membawa Anda kembali ke suasana ke dalam gedung gereja kita. Alright, mari siapkan hati Anda semuanya untuk kita memulai kebaktian di minggu pertama bulan Februari ini. Mari satukan hati kita. Bapa, tak berkesudahan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya Tuhan pertolongan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dan pagi ini apapun keadaan kami mau datang dengan ucapan syukur, kami mau datang dengan sorak-sorai dan puji-pujian. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ready to praising the Lord? Alright, silakan praise and worship team. Selamat pagi jemaat PPC dimanapun kita berada di bulan spesial ini. Kita kembali lagi di gereja, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan diri dan kita akan mulai memuji Tuhan karena Allah itu baik.
sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan diri kita. Kembali lagi kita akan ngobrol pada Tuhan. Kita bersyukur buat perlindungan Tuhan. Bulan baru, gereja kita bisa masuk ke dalam 16 tahun berdirinya gereja ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Mari kita tenangkan diri kita. Kita ucapkan syukur Tuhan, sebab kasih setiamu Tuhan tidak pernah bersudahan. Bersyukur Bapa, banyaknya Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan suara saja kita bersyukur. Bersyukur Bapa.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, naikkan syukurku, ku berterima kasih Tuhan, bersyukur, ku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, naikkan pujianmu Tuhan. Kami siap menyembahmu Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, dengarkan syukur kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapkan hati Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, announcement singkat. Sebagaimana kita tahu, bulan Februari adalah bulan anniversary Philadelphia Praise Center, di mana setiap minggunya kita terus dengan ucapan syukur datang di hadapan Tuhan, karena kebaikan Tuhan membawa gereja Tuhan Philadelphia Praise Center memasuki usia yang ke-16. Siapkan waktu Anda. Kita akan ngerayainnya di minggu terakhir, yaitu tanggal 28 Februari. Gimana bentuknya? Nanti akan disampaikan, karena nih setiap minggunya nih akan ada perubahan-perubahan. So, nantikan aja, ide-ide akan muncul secara spontan gitu loh. Tapi anyway, mari siapkan hati Anda untuk kita sama-sama merayakan 16 tahun Philadelphia Praise Center. Minggu depan ada Valentine's Day, udah gitu sebelum Valentine's Day akan ada Chinese New Year. Wow, bulan Februari emang bulan yang luar biasa. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara kita Bobby Wibowo, dan benar-benar sengaja karena kita mau yang berbicara adalah dari orang-orang kita sendiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan di tema yang baru di bulan Februari ini, In the Name of Jesus. Tuhan, kami mau buka hati kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bobby di dalam berbicara, bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, kuasai setiap hati kami dimanapun kami berada saat ini dalam mendengar program ini. In Jesus' name we pray, Amen.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan selamat datang di kebaktian online Gereja Philadelphia Praise Center. Nama saya Bobby Wibowo dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengundang kita semuanya untuk doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang akan kami dengar. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan mengoreksi kami, mengubahkan kami, membentuk dan membenarkan kami. Kami percaya Tuhan, bukanlah suatu kebetulan kami bisa berada di tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang besar dan indah Tuhan untuk setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau sendiri Tuhan yang menjamah setiap yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan yang remuk hati, Engkau berikan pemulihan hati. Mereka yang berbeban berat Kau berikan pertolongan Tuhan. Dan yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan in the name of Jesus. Haleluya. Umat yang percaya katakan amin. Pada pagi hari ini firman yang akan disampaikan berjudul di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus' name. Itulah tema yang diberikan oleh Senior Pastor Gembala Pak Aldo Siahaan. Dan pada pagi hari ini saya ingin membacakan firman Tuhan dari Kitab Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 dan 26 berkata demikian. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita banyak mendengar banyak orang yang wafat. Atau orang yang kita kenal, yang mungkin sedang sakit pula. Alasannya mungkin COVID atau mungkin alasannya lain. Tetapi kita percaya satu hal, bagi mereka yang telah wafat, tapi mereka cinta Yesus, telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan hidup yang kekal. Namun, kita percaya juga bahwa dalam kehidupan kita ini, selagi kita hidup, meskipun kita tahu kita akan diberikan nantinya hidup yang kekal, kita mau tetap hidup sesuai dengan firman-Nya. Hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa bila mana ada seseorang mendengar firman-Nya, perkataan yang Tuhan Yesus katakan, dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang membentuk atau membangun rumah di atas pasir. Bila pada saat datangnya hujan, badai, dan juga angin tersebut, banjirnya datang, rumahnya akan saudara, roboh ya, hancur. Tetapi mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, seperti mereka yang membangun rumah di atas batu karang. Saat datang semuanya itu, hujannya datang, anginnya datang, dan juga banjir badainya datang, saudara, rumah itu tidak hancur, tapi tetap kuat. Karena didirikan di atas batu yang kuat. Kita mau kehidupan kita, saudara, menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi mendengar dan melakukannya. Itu bukan berarti kita menjadi orang yang sempurna, karena tak ada orang yang sempurna di dunia ini ya, Bapak Ibu. Tapi kita tahu, ada orang-orang yang hidupnya disempurnakan. Dan kita percaya bahwa orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang hidupnya membuahkan buah-buah roh. Dan salah satu dari buah roh yang kita butuhkan di masa-masa pandemi seperti ini adalah patience, atau adalah kita membutuhkan suatu kesabaran. Sabar untuk menanti sampai mungkin vaksin available, vaksinnya tersedia bagi semua yang membutuhkan. Sabar bila mana usaha atau bisnis yang dilakukan itu mungkin sekarang omsetnya tidak sebanyak yang dulu. Sabar bila mana kita masih menunggu jawaban doa. Sabar bila mana melewati lembah kekelaman. Yang berjalan bersama dengan Kristus, anak-anak Tuhan, diberikan janji bahwa Tuhan adalah gembalanya dan mereka adalah dombanya. Dan Mazmur 23 itu menjelaskan bahwa pada suatu waktu memang kita terkadang akan melewati lembah kekelaman, the valley of the shadow of death. Seperti ada bayangan kematian. Nah, itu suatu tempat yang mengerikan sekali, sepertinya tak ada harapan. Tetapi selagi kita hidup, kita percaya kita hanya melewati saja. Nah, janganlah di tengah-tengah itu kita stop, saudara.
dan kehilangan harapan. Selalu ingat bahwa Tuhan Yesus ada selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tahu bahwa pada saat Tuhan itu menuntun kita, saat domba itu dituntun, kadang apa? Suka mungkin dipecut atau dipukul sedikit ya saudara ya, supaya apa? Dikoreksi, mungkin jalannya salah atau mau stop. Dombanya ayo pak dipukul supaya jalan lagi, atau jalannya mulai ngawur ya dipecut atau dengan tongkat dan gadanya itu diarahkan ke arah yang benar. Bila mana hal itu terjadi saudara, kita harus mau terima koreksi. Nah, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang pertama harus apa saudara? Harus mau terima koreksi dan pembenaran Tuhan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Yang dikoreksi Tuhan itu berarti orang yang satu, mereka mengakui bahwa oh iya Tuhan, mungkin saya salah, mungkin dalam keputusan-keputusan yang lalu saya terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan, atau saya mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya saya katakan, atau saya mengambil keputusan yang saya tahu sebenarnya tidak damai sejahtera di hati, tapi saya tabrak aja. Nah, yang mau dikoreksi adalah anak Tuhan yang mengetahui bahwa Tuhan saya salah. Nantinya tuntun saya Tuhan, berikan saya kesempatan di kemudian hari untuk bisa melakukan yang lebih baik. Tapi orang yang menerima pembenaran Tuhan adalah orang yang apa saudara? Tidak hidupnya dihantui atau ditekan terus dengan perasaan bersalah. Aduh, saya dulu pernah salah. Aduh, saya pernah melakukan kesalahan ini dan itu, dosa ini, dosa itu. Dan terus saja hidupnya itu seperti orang yang berhenti di satu titik dan tidak maju-maju. Nah, tetapi orang yang juga menerima koreksi dan menerima pembenaran dari Tuhan, itu orang yang menyatakan bahwa yes, saya tak sempurna, tapi saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya mau next time berjalan lebih taat lagi dengan Tuhan. Saya mau menjadi orang yang lebih dewasa, lebih disempurnakan. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan 24 berkata begini saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Berapa orang saudara? Semua orang saudara. Jadi tak ada dari kita yang bisa berkata, wah saya ini orang yang gak bersalah. No, semuanya dari kita ini orang yang telah berbuat dosa. Tapi kita menerima dengan cuma-cuma pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang terpenting adalah kita tidak menolak kasih karunia yang Tuhan berikan, saudara. Yang terpenting kita membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa kita diampuni, dan kita bisa berjalan ke depan, di mana kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik, semuanya kesalahan kita, Tuhan bisa pakai semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Yes, it's not a perfect life. Ini bukanlah hidup yang sempurna ya saudara. Kita hidup di dunia yang tak sempurna. Dan kita juga hidup dikelilingi orang-orang yang tidak sempurna. Kita pun juga gak sempurna. Saya pernah mendengar almarhum Pastor Billy Graham berkata, kalau Anda ingin pergi ke sebuah gereja yang sempurna, dan Anda sampai pun Anda menemukan sebuah gereja yang sempurna, dan Anda ikut masuk dalam gereja itu akan menjadi tidak sempurna. Karena Anda adalah orang yang tidak sempurna. Oleh sebab itu saudara, kita yang telah menerima pengampunan Tuhan dibenarkan, kita juga harus mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Itulah bagian dari doa Bapa kami ya, yang tertulis di kitab Lukas pasal yang ke-11 saudara, bahwa kita meminta Tuhan untuk mengampuni kesalahan kita, seperti kita juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita percaya bahwa orang-orang yang hidup takut akan Tuhan itu, meskipun bukan orang yang sempurna, adalah orang-orang yang hidupnya berintegritas. Nah, inilah poin yang kedua. Jadilah orang yang berintegritas. Hidup dalam nama Tuhan Yesus, itu berarti kita mau hidup menjadi orang-orang yang seperti ini. Salah satu definisi integritas adalah jujur dan memiliki prinsip yang kuat, bermoral tegak, upright ya saudara ya. Nah, orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang tahu bahwa, wah ini saya kalau hidup, saya maunya dituntun firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Dan meskipun kita tahu bahwa terkadang orang benar apakah bisa ditindih permasalahan, saudara? Yes, bisa. Bisakah orang benar, orang Kristen melakukan kesalahan? Bisa. Bisakah orang Kristen juga, saudara, mereka jatuh? Bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab apa, saudara? Mazmur 37 berkata, Tuhan menopang tangannya. Kuncinya adalah kita menjadi orang yang berintegritas, berarti berjalan di jalan yang benar, di arah yang benar. Bila mana kita lakukan itu, kita percaya ada proteksi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun salah, tidak sampai fatal, saudara ya. Dan bila mana kita hidup, kita tahu hidup kita pun penuh dengan pertolongan Tuhan dan sukacita. Ada bagian kita yang kita harus lakukan sebagai orang yang berintegritas. Yes, kita harus lakukan yang terbaik. Kalau kita bersekolah, teman-teman yang sedang in school, do your best. Log in di Zoom sekarang harus on time, jangan telat. Submit school work tidak boleh telat, early kalau bisa. Dan bagi yang bekerja sebaik mungkin. Datang jangan telat, kalau perlu datang sedikit bagian untuk memastikan pekerjaannya tertake care dengan baik. Pulang ya jangan langsung cepat-cepat pulang. Kalau bisa sedikit lebih telat beberapa menit gak apa-apa untuk memastikan semuanya sudah tertake care dengan baik dan hari esok sudah tertata planningnya dengan baik pula. Dan kita percaya Bapak Ibu, pada saat kita lakukan itu kita memuliakan Tuhan loh. Kita hidup berintegritas. Orang Kristen bukan berarti orang yang hidupnya itu tanpa adanya lika-liku kehidupan ya Bapak Ibu ya. Seperti pun dalam cerita Yusuf. Dalam kehidupannya hal-hal yang pahit yang terjadi banyak. Mungkin Yusuf setelah dijual ke Mesir oleh kakak-kakaknya, oleh abang-abangnya ya saudara ya, itu bisa berpikir, pada saat, pernahkah saudara kalau membaca Alkitab berpikir, pada saat Yusuf itu sedang berjalan, mungkin pada saat itu tangannya diikat gitu ya, pergi ke Mesir, pernahkah dia berpikir, aduh kalau saja saya ini mengekang mulut saya dan nggak terlalu banyak ngomong ini dan itu sama kakak-kakak saya, sekarang ini saya masih ada di rumah, duh menyesal deh. Mungkin Yusuf menyesal, namun yang membedakan Yusuf adalah ya, satu, dia orang yang berintegritas, dia upright orangnya atau bermoral tegak, sehingga pada saat dia berada di Mesir, di rumah Firaun, dikatakan bahwa apa yang dia lakukan menjadi berhasil. Rumah Potifar diberkati, karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Orang yang hidupnya berintegritas dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Meskipun ada naik turunnya kehidupan, tetapi tetap dimanapun kita berada, ada penyertaan Tuhan, ada berkat di situ saudara. Kerjaan kita boleh dirubah, tapi kita percaya berkat Tuhan yang ikut. Dan tentu bukan karena kita pindah kerja gara-gara kitanya yang terus-menerus melulu salah, datang telat, pulang cepat, saudara, atau melakukan kesalahan terus aja, tidak mau mendapatkan masukan, suka-suka sendiri, ya itu lain cerita ya Bapak Ibu. Kalau kitanya sudah melakukan yang benar dan wah perusahaannya downsize atau ditutup dan kita harus mencari pekerjaan yang lain, atau dulunya punya bisnis sudah baik berjalan dengan oke banget, karena pandemi mungkin harus ditutup atau harus diperkecil atau harus diubah pola bisnisnya, it's okay. Kita percaya kalau ada penyertaan Tuhan, kita lakukan yang terbaik seperti Yusuf. Meskipun akhirnya dia di rumah Potifar dimasukkan ke penjara setelahnya karena dia difitnah oleh istri Potifar, apa yang terjadi? Di penjara pun dia tetap berintegritas, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan Yusuf hidup melakukan sebaik mungkin, gak banyak komplain saudara. Mungkin dalam hatinya berpikir, aduh iya ya, harusnya saya bisa koreksiin dan itu. Tetapi tetap dia merasa ya sudah, yang sudah terjadi. Saya akan terus lakukan yang terbaik dengan tuntunan Tuhan. Akhirnya di penjara itu pun kepala penjara gak mikirkan apa-apa lagi, udah dipercayakan kepada Yusuf semuanya. Di situ ia bertemu dengan orang-orang yang perlu diartikan mimpinya, pegawai-pegawai Firaun, dan akhirnya juga satu titik saat dia umur 30, dia mendapatkan kesempatan mengartikan mimpi Firaun. Dan bukan hanya mengartikan, tetapi ia bisa memberikan solusi atas masalah yang akan terjadi. Mesir akan mengalami 7 tahun masa kelimpahan, setelah itu 7 tahun masa kelaparan. Tapi Yusuf bisa memberikan jalan keluar dari masalah yang terjadi itu. Oleh sebab itu, Raja Firaun mempercayakan kepada Yusuf semuanya yang akan terjadi, pentekeran untuk hal-hal yang
ada di Mesir. Yusuf menjadi governor of Egypt. Itu semua terjadi karena satu, dia tidak hanya hidupnya itu berintegritas, tetapi ada penyertaan Tuhan. Hal-hal yang pahit yang terjadi, hal-hal yang mengecewakan yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan pakai semuanya untuk bekerja sama, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara, demikian pula dengan kehidupan kita. Hidup orang percaya tentunya juga kita nggak kebal dari adanya masalah, tidak kebal dari adanya godaan dalam kehidupan ini. Tapi kita percaya, saudara, Pengkhotbah 7 ayat 20 berkata demikian, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Jadi orang yang berintegritas, meskipun dia tersandung, dia bukanlah tipe orang yang seperti Ibrani pasal 10 katakan, orang yang sudah tahu tidak boleh melakukan sesuatu, tapi secara sengaja udah tahu kebenaran firman, tapi sengaja melakukan dosa. Lah itu berbeda kasusnya ya. Kalau orang-orang yang seperti itu penanganannya berbeda sendiri. Itu orang yang dimana di situ dikatakan tidak ada lagi ya sacrifice of sins untuk orang itu, atau pengorbanan untuk dosa. Tak ada lagi karena udah tahu kebenaran tapi tetap ambil keputusan saya tetap akan melakukan dosa aja, atau mengatakan ya udah saya dosa aja sebanyak mungkin nanti baru minta ampun. Harus berhati-hati kita, saudara, karena kita tak tahu masa kita akan ada di dalam dunia ini berapa lama. Kita tak tahu Tuhan Yesus datang ke dunia kedua kalinya kapan. Firman Tuhan berkata yes di dalam kitab Wahyu, I am coming soon, Yesus bilang. Tapi Yesus juga berkata waktu dan harinya tak ada yang tahu ya, hanya Bapa di surga. Oleh sebab itu, kita ingin hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan berikan pada kita. Dan meskipun kita tersandung, kita mau jalan cepat-cepat kembali. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, jatuh tak sampai tergeletak. Kalau Tuhan adalah gembala kita adalah domba-dombanya. Ya kadang domba harus diapain, saudara ya? Harus dikoreksi, harus mau dikoreksi. Kalau dengan tongkat pengembalaan kan dombanya kalau nakal, atau jalan ke kanan dan ke kiri yang tidak seharusnya kan dipukul, tak gitu, atau diarahkan. Demikianlah firman Tuhan, mengarahkan kita selalu untuk berada di jalan yang benar. Dan saudara, di masa-masa demikian, di masa-masa yang tidak menentu, tentunya kita tahu bahwa 2021, kalau hidup dengan penyertaan Tuhan, we will be okay. We will be fine. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa bahwa tentunya bagi yang memiliki pekerjaan, berharap tetap bisa save up, saving untuk kemudian hari. Yang melakukan usaha pribadi pun, ya tentunya kita ingin bisa men-take care sebaik mungkin. Kita ingin plan untuk hal yang baik. Kita tentunya nggak ingin plan ya, plan buka usaha dan tanpa pengarahan sama sekali, atau kita bekerja ya udah yang penting kerjalah terserah asal-asalan. Ya nggak mau, jangan seperti itu, saudara ya. Harus melakukan yang terbaik, tetapi meskipun kita belum di dalam titik yang kita inginkan dalam hidup, semuanya tentu ingin hidup lebih baik, saudara. Ada yang bekerja, save up, ingin supaya menabung bisa menyekolahkan anaknya di Indonesia atau di Amerika, bisa membeli properti untuk keluarga bisa hidup lebih baik. Tetapi saudara, kalau kita masih belum dalam titik itu, hidup masih dalam perjalanan ke kehidupan yang lebih baik, kita mau hidup dengan mengucap syukur, mensyukuri apa yang kita miliki. Dan itulah poin yang ketiga. Raja Salomo adalah salah satu raja yang paling sukses gitu, saudara ya. Kalau kekayaannya itu diuangkan seperti uang sekarang, wah tentu akan sangat banyak sekali ya Bapak Ibu. Dan emas dan perak pada zamannya Raja Salomo itu berlimpah ruah. Ia mengatakan hal ini di Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-9. Dengan hikmat Tuhan, Salomo menulis, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itu berarti, saudara,
Kita harus hidup mensyukuri apa yang kita miliki. Ibadah bila disertai dengan rasa cukup, apa dikatakan di kitab 1 Timotius pasal 6, saudara? Memberikan faedah yang besar, memberikan keuntungan yang besar. Godliness with contentment is great gain. Nah, berarti saudara dikatakan juga ya, beberapa minggu yang lalu Pastor Aldo dalam khotbahnya menyampaikan ayat ini, asalkan ada makanan dan pakaian, apa saudara? Cukuplah. Yes, itu bukan berarti kita hidup malas-malasan, saudara. Ya udah, ada pakaian, ada makanan, ada Indomie 5 dus, cukup, udah saya nggak kerja. Bukan seperti itu ya, saudara ya. Itu berarti kita tetap melakukan yang terbaik, bekerja, usaha, kalau memiliki atau planning membuka suatu usaha tertentu atau melakukan usaha atau pekerjaan di bidang-bidang Anda pribadi, bidang food mungkin, atau bidang food delivery, apapun yang Anda lakukan, tentu kita mau melakukannya dengan sukacita, mengucap syukur setiap hari, berkata, Tuhan thank you untuk pekerjaan yang saya miliki. Tuhan thank you, mungkin saya bekerja di restoran ini, tapi gajinya belum naik, tapi it's okay Tuhan, saya tetap akan lakukan yang terbaik. Oh Tuhan, thank you Lord, saya bekerja di suatu bengkel mungkin, di bidang otomotif. Tuhan, saya akan lakukan yang terbaik, mengasah ilmu saya, supaya siapa tahu Tuhan, nanti kalau Tuhan percayakan saya punya bengkel sendiri, saya bisa take care dengan baik. Seperti Yusuf, mengasah skill atau keterampilannya di saat di rumah Potifar, di saat di penjara, sehingga pada saatnya nanti harus men-take-care, menangani seluruh Mesir, dia sudah siap. Marilah kita saudara, di tengah-tengah masa pandemi ini, mengasah keterampilan kita di dalam bidang apapun di mana kita berada. Kalau masih bersekolah, make sure study hard, bersekolah dengan baik, jangan malas-malasan. Lakukan yang terbaik dan mulai juga memplanning hari depan. Seperti mana halnya Yusuf tidak menghambur-hamburkan semua makanan ekstra di 7 tahun masa kelimpahan, tapi disimpan. Marilah kita juga di masa-masa ini, kalau mungkin kita ngelihat ke masa lalu, aduh, kalau saja ya zaman dulu waktu masa kelimpahan kerja masih full, saya tuh banyak nabung, mungkin sekarang saya kehidupan akan lebih mudah. Aduh, sekarang sudah masa pandemi gini, tidak mudah kehidupannya, aduh sudah telat. Jangan berkata seperti itu saudara. Sekarang pun take care apa yang ada, 5 roti dan 2 ikan yang Anda miliki, dengan sukacita di hati, ucapkan syukur. Tuhan bisa membuatnya lebih dari cukup. Dan tentunya prakteknya bagaimana, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Tuhan dalam firman ini, Tuhan memberikan Anda hikmat untuk bisa mempraktekannya dalam keadaan situasi hidup masing-masing. Ya, tentunya juga dalam masa-masa seperti ini dan masa kedepannya juga kita diingatkan satu hal, bahwa tidak hanya hidup berhikmat, tetapi kata-kata Yesus. Kata-kata Yesus di Yohanes 5 ayat 41. Yesus berkata, Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Hidup di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kita tak memerlukan hormat dari manusia. Bukan berarti kita nggak peduli dan kita hidup asal-asalan. Enggak, saudara ya. Kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, dalam kekuatan kita, segenap jiwa kita, mengasihi saudara-saudara kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi juga kita tidak terlalu memusingkan. Waduh, saya harus punya mobil yang terbaik, atau baju yang terbaik, handphone yang terbaik pula, supaya, waduh, nggak malu kalau ada kumpul-kumpul dengan teman-teman atau ibu-ibu atau cewek-cewek, harus punya tas yang paling bagus, supaya nanti kalau foto bersama dipasang di Instagram atau di Facebook, itu saya nggak malu, keren. Tapi nggak seperti itu, saudara ya. Tidak memerlukan hormat dari manusia, itu berarti kita mengucap syukur, mensyukuri apa yang kita bisa miliki, dan hal-hal yang tak kita miliki pun kita oke dengan itu. Kita percaya, Tuhan, mungkin saya ingin memiliki hal yang lebih baik, tapi sekarang ini apa yang saya miliki, saya ucapkan syukur. Karena kalau Tuhan datang kedua kalinya pun, tidak akan saya bawa apa-apa. Saat kita kembali ke rumah Bapa, kita gak akan membawa, saudara, harta benda atau achievement, pencapaian apapun yang kita dapatkan di dunia ini. Tapi, oleh sebab itu pun, marilah, karena kita tak tahu kapan Tuhan akan datang, kita mau memastikan kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam perlindungan Tuhan. 3 poin yang kita pelajari, saudara. Yang pertama adalah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau terima koreksi dan pembenaran Tuhan.
2, menjadi orang yang berintegritas. Dan ketiga, mensyukuri apa yang kita miliki. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat yang mendengarkan firman-Mu ini. Hamba percaya Tuhan, mereka semuanya yang telah mendengarkan firman Tuhan, imannya dibangkitkan, dibangun. Karena kami percaya Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Hamba percaya juga Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dikuatkan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur darah Kristus disembuhkan. Dan hamba percaya juga Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau ada yang mengalami kesulitan financial Tuhan, Tuhan Yesus tolong ya Tuhan, Kau bukakan jalan bagi mereka. Dan hamba percaya Tuhan, bagi setiap kami ya Tuhan yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami memiliki jaminan hidup yang kekal. Kalau ada Tuhan yang bersedih karena ditinggalkan keluarganya, Tuhan, yang mereka kembali ke rumah-Mu ya Tuhan, hamba berdoa untuk adanya penghiburan diberikan. Thank you Lord Jesus. Dan bagi mereka yang belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan, hamba ingin mengundang mereka untuk bisa bersama-sama mendoakan doa keselamatan ini. Bila itu Anda belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa ini. Jangan keraskan hati Anda. Terimalah Tuhan Yesus. Katakanlah, Tuhan Yesus, ampunilah hamba atas dosa-dosa hamba. Hamba percaya Kau adalah Tuhan dan Kau adalah Raja. Jadilah Tuhan dan Raja dalam kehidupan hamba. Hamba percaya Tuhan, Kau telah mati dan akan bangkit dan akan datang lagi kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu adalah Anda telah mengatakan amin, saya percaya Tuhan akan memberikan Anda tuntunan dalam hidup, dan hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Make sure Anda selalu hidup mengandalkan Tuhan. Dan saudara jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Sembah Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. I exalt Thee, O Lord. I exalt Thee, O Lord. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh, I
Mari saudaraku, kita akan tutup kebaktian kita di minggu ini. Kita akan membawa beberapa doa syafaat, khususnya kita berdoa untuk keadaan dunia ini di dalam virus pandemik yang belum selesai-selesai, dengan varian-varian baru yang kalau kita dengar seolah-olah kayaknya membawa kita ke dalam ketakutan. Tapi mari kita berdoa, dan bukan hanya berdoa, kita percaya dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Yesus Tuhan. There's power in your name, Jesus. Itu kami alami Tuhan, dan biar setiap hari kami mempergunakan, kami exercise your power, your wonderful name, your precious name. Biar itu yang menjadi pengharapan kami. Secara khusus kami mau berdoa bukan hanya dalam COVID-19 untuk vaksin yang sudah ada di dalam pendistribusiannya, baik di Philadelphia, di Amerika, atau di belahan dunia lainnya. Tapi kami mau berdoa Tuhan dengan varian-varian baru yang sudah masuk Amerika, yang sudah ada di negara-negara lain Tuhan, yang katanya lebih menakutkan atau segala macam. Tuhan, kami nggak mau iman kami jadi kecil dan kami jadi takut, tapi kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang adalah penguasa langit dan bumi ini. Bahkan bumi ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Kalau kami taruh pengharapan kami kepada Engkau, kami nggak perlu takut Tuhan. Sekali lagi berdoa untuk tempat kami tinggal, Philadelphia. Let your love, your peace turun atas kota ini. Untuk pemimpin-pemimpin kota ini, Tuhan pimpin untuk bisa membawa anak-anak Tuhan, untuk membawa masyarakat di dalam kesehatan semuanya lahir batin. Sekali lagi Bapa, kami mempercayakan keluarga besar PPC, keluarga kami masing-masing yang ada di Amerika, yang ada dimanapun juga ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan, Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Damai sejahtera Kristus Yesus menyertai kehidupan Anda. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus mempercayakan kehidupannya di dalam nama Yesus Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, 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 amin. Alright, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday and stay safe.